Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Para jamaah ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini kita bisa menjalankan hari-hari puasa, dan ini sudah hari puasa keberapa nih Bapak Ibu? Kelima. Kalau Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti ke-6 ya. Ke-6 kita berpuasa. Alhamdulillah kondisi kita insyaallah sehat walafiat berunggih. Sehat walafiat, mudah-mudahan kesehatan yang membawa barokah, mudah-mudahan kesehatan yang membawa taat ya. Mudah-mudahan kesehatan kita juga menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang tiada batas untuk sementara ini, walaupun sebenarnya berbatas kesempatan itu. Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki keimanan, keislaman kita, memperbaiki amal-amal kebaikan kita. Allah juga berikan kepada kita niat yang masih kuat untuk selalu dan selalu memiliki semangat di dalam beribadah, baik itu ibadah yang sifatnya wajib seperti puasa yang sedang kita lakukan, juga ibadah-ibadah yang sifatnya nafilah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Mudah-mudahan menjadi bekal yang besar sampai akhir hidup yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliaulah yang menunjukkan kepada kita, kepada umatnya, bagaimana tata cara ibadah yang baik, bagaimana tata cara memperbaiki ruhiyah kita, rohaniyah kita, bagaimana Rasulullah membimbing kita dengan tuntunan-tuntunannya, sehingga mudah-mudahan ibadah yang dilakukan oleh kita sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian ibadah kita bisa diterima dan Rasulullah bisa memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan ini kita sudah paham betul. Ketika syarat wajibnya terpenuhi, berarti kita hukumnya wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang lamanya sebulan. Kita tidak perlu mempermasalahkan besok itu berapa hari, pokoknya sebulan. Sebulan itu mesti dua kemungkinan. Kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Tidak ada puasa Ramadan yang 31 hari. Intinya puasa Ramadan yang sebulan itu bagi kita, kalau syarat wajibnya sudah dipenuhi, maka hukumnya wajib. Dan agama Islam itu kalau dipecah menjadi dua bagian, itu yang pertama tentang wajib yang disebut dengan perintah, dan yang kedua tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama itu terbagi dua, pertama perintah, yang kedua larangan. Dari perintah dan larangan itu menghasilkan namanya hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah hukum yang akan membebani setiap manusia yang sudah dipandang oleh syariat menjadi orang mukallaf.
Mukallaf itu ya dia sebagai kaum muslimin, orang Islam, dia orang yang balik, dia berakal sehat. Minimal hal tersebutlah yang menjadikan seseorang itu dianggap sebagai mukallaf. Sehingga kalau ada anak belum balik, belum wajib tuh puasa. Kalau ada seseorang yang belum balik, terlebih akalnya belum sehat, maka itu belum wajib sifatnya atau belum kena hukum taklifi. Maka perintah dan larangan itu menjadikan dalam Islam ada disebut dengan hukum taklifi, hukum yang membebani seorang mukallaf. Insyaallah yang hadir di masjid ini semuanya adalah orang mukallaf. Berarti sudah kena satu wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Apa hukum taklif itu? Ada 5. Pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Jadi kita semuanya kena hukum itu. Sehingga kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, maka diwajibkan tersebut berarti betul-betul kita sebagai orang mukmin, sebagai yang mukallaf, maka hukumnya wajib tuh puasa. Setelah dan atau sebelum sholat fardu kita ada sholat sunnah rawatib, maka hukumnya sunnah bagi kita, kan begitu ya. Kemudian makan minum yang halal, maka hukumnya mubah bagi kita. Nanti Bapak Ibu kalau sudah berkumandang suara azan maghrib, makan minum ya hukumnya mubah, itu sifatnya ibahah, sifatnya mubah atau ibahah. Maka 5 hukum taklifi tadi itu kena ke diri kita, dan salah satu hukum yang sedang kita jalani adalah ibadah puasa yang hukumnya wajib. Maka para ulama memberikan satu gambaran, kalau ada kaum muslimin, dia seorang muslim beriman, sudah balik, sudah berakal, sudah mukallaf, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibetulkan oleh syariat, kok sengaja tidak berpuasa, maka orang tersebut minimal dikategorikan sebagai orang fasik. Fasik itu dia tahu perintah, tahu larangan, tapi tidak mau tahu, itu namanya fasik. Tahu nggak perintah kalau puasa itu wajib? Oh tahu, paham saya. Tahu nggak kalau sholat fardu yang 5 waktu itu wajib? Oh jelas, tahu saya. Tapi kenapa nggak mau puasa? Nggak apa-apa, nggak mau aja. Nggak mau puasa, nggak mau sholat, ya minimal hukumnya sudah fasik. Tahu perintah, tahu larangan, tapi tidak mau tahu, tidak mau menjalankan perintah, tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita evaluasi diri kita, seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan ini itu kan bukan ibadah yang baru. Hampir semuanya bukan ibadah yang baru, kan Bapak Ibu. Kemarin kita sholat, sekarang kita sholat, pengulangan dan pengulangan. Tahun kemarin kita berpuasa, tahun ini juga kita berpuasa. Ada yang sudah mengulang ke 30 kalinya, ke 40 kalinya, ke 60 kalinya, dan seterusnya. Berarti itu adalah pengulangan dan pengulangan. Logika sederhananya seperti orang naik sepeda. Semakin sering latihan naik sepeda, semakin mahir atau semakin tidak bisa? Semakin mahir ya, makin ahli. Semakin sering seseorang itu membawa kendaraan atau mobil, maka logikanya dia akan semakin ahli membawa kendaraan tersebut. Kan begitu ya? Begitupun dalam ibadah, logika sederhananya, kalau pengulangan-pengulangan itu dilakukan, berarti logika sederhananya semakin ahli kita ini,
semakin mahir kita dalam ibadah. Tetapi ternyata di dalam ibadah itu, karena tidak semata-mata membutuhkan keterampilan yang sifatnya fisik, maka belum tentu setiap pengulangan ibadah malah semakin mahir, malah semakin ahli, malah semakin khusyuk. Bisa jadi semakin sering karena sudah sangat bisa ibadah tersebut, malah tidak ada rasanya sama sekali. Seperti sholat ya, sholat kan sudah sangat sering, semakin ahli, mungkin bukan semakin khusyuk, ada yang semakin tidak tahu rasanya sholat seperti apa gitu kan. Sholat jamaah, takbiratul ihram, sadar Allahu Akbar, kemudian sadar-sadar sudah Assalamualaikum. Tengah-tengahnya apa yang dirasakan, bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi insya Allah jamaah Majelis Sultan lain tidak. Semakin lama ibadah semakin ahli. Amin ya rabbal alamin. Maka keahlian itulah yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah dalam ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, takwa itu sebagai predikat ketika seseorang sudah ahli dalam melaksanakan ibadahnya, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk ke dalam kelompok orang-orang yang takwa. Muncul pertanyaan susulannya begini: apakah dengan kita berpuasa sudah otomatiskah kita menjadi orang yang bertakwa? Ini pertanyaan besar. Dalam ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 183, akhir ujung ayatnya la'allakum tattaqun, supaya kalian wahai kaum muslimin menjadi orang-orang yang takwa. Pertanyaannya, apakah dengan kita berpuasa sudah otomatis kita masuk atau sudah otomatis kita punya predikat takwa? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Maka jawabannya belum tentu. Tetapi kalau kita sudah menjalankan ibadah puasa, kita sudah berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar menuju ketakwaan. Karena kalimat dalam Al-Quran tadi la'alla itu artinya kalimat yang membawa harapan, atau mungkin dalam bahasa-bahasa yang oleh anak-anak kita pelajari itu artinya lidaraji, untuk roja, untuk punya harapan. Jadi ada harapan untuk jadi orang takwa, besar harapannya, ada kemungkinannya, ada peluang, banyak peluangnya. Dengan catatan harus kita aktif untuk menggapai ketakwaan itu, maka insya Allah akan menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ini menariknya, kalau orang yang takwa itu disebut orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hujurat ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Akram, karim, akram ya, paling mulia. Inna akramakum 'indallahi atqakum, paling mulia manusia dalam pandangan Allah, maka indikatornya dia yang paling takwa, itu yang paling mulia. Maka ketakwaan itulah sebagai indikator seseorang itu mulia. Maka yang masuk surga itu mesti orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata orang yang sukses. Sebab orang sukses itu belum tentu mulia. Tapi kalau mulia itu insya Allah sukses. Inilah yang diharapkan oleh kita. Di samping kita mendapatkan kesuksesan karena ibadah di bulan Ramadan, kita juga bisa mendapatkan kemuliaan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, untuk mendapatkan itu bagaimana Ibu Rahimahullah? Untuk mendapatkan itu, maka kita bukan semata-mata memperhatikan apa sih yang membatalkan puasa, kita hindari.
Itu larangan-larangan yang tidak boleh ketika kita berpuasa, nanti puasanya batal. Bukan terbatas hanya di situ saja berhenti, tetapi supaya kita mendapatkan meraih ketakwaan dan kemuliaan itu, maka yang kita perhatikan adalah apa yang bisa merusak pahala puasa kita. Kalau kita menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah kita sudah mahir, kita sudah ahli. Kalau kita lapar, kita bisa menahan lapar. Kalau kita haus, kita bisa menahan haus. Kalau kita sedang berpuasa tuh, ada makanan seenak apapun menu hidangan depan kita, sebelum berkumandang azan maghrib, kita tidak berani mencicipi. Kenapa? Karena kita puasa. Kalau kita cicipi sebelum maghrib, berarti kita batal puasanya. Kita sudah mahir. Tetapi yang perlu kita perhatikan lagi adalah, karena puasa itu bukan semata-mata ibadah fisik, tapi puasa itu juga ibadah yang sifatnya ruhaniyah kita. Maka kalau begitu, yang harus kita fokus lagi adalah hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Insya Allah sudah sering mendengar. Ini hanya kita kuatkan lagi nasihat untuk saya pribadi di depan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Apa yang merusak? Kalau kita melihat salah satu tulisan Ibnu Ahmad Asy-Syakir ya, beliau memberikan penjelasan begini. Khamsatu asya'a tuhbitu shaum. Ada 5 perkara. Kalau 5 perkara ini kita jalani, maka tuhbitu shaum, maka puasa kita rusak, pahala puasa kita rusak. Kalau tidak terkurangi, mungkin bisa sampai pahalanya kosong, tidak berpahala sama sekali. Maka itulah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, kam min shaim, akan banyak nanti, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak ada yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu, tidak dapat pahala kecuali hanya mendapatkan 2 hal, yaitu lapar dan haus saja. Maka Ibnu Ahmad Asy-Syakir memberikan 1 jangan. Khamsatu asya'a tuhbitu shaum. Ingat, ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah al-kadzib. Nah, al-kadzib itu ucapan-ucapan yang mengandung unsur kebohongan. Nah, mengandung unsur kebohongan. Apalagi zaman sekarang, ya, sejak pandemi begini menjadi tren. Ada yang sifatnya luring, ada yang sifatnya daring ya. Seperti anak-anak sekolah, ada sekolah pembelajaran sifatnya luring, tatap muka, ada yang sifatnya daring, online. Maka kebohongan pun bisa jadi seperti itu. Ada yang sifatnya luring, bertemu langsung, ada yang sifatnya online, di media sosial, di WA, ya kan? Nah, maka hal itu akan bisa menjadikan pahala puasa kita rusak. Lebih bahayanya lagi, kita tidak mendapatkan pahala puasa. Kalau diilustrasikan, dianalogikan angka, misalnya pahalanya harusnya mendapatkan pahalanya 10.000 ya, bisa rusak. Bisa cuma dapat 5.000, dapat 1.000, dapat 10, apalagi dapat 0, dapat kosong. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kan banyak nanti orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan haus saja. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Maka yang diperhatikan oleh kita adalah bagaimana ketika puasa kita tetap berkualitas, tetap berpahala, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Bapak Ibu, ibadah puasa ini salah satu ibadah yang khusus. Dalam hadis qudsi Allah menandaskan bahwa fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan berikan pahala kepada orang yang berpuasa. Sebab kalau puasa itu sulit dipamerkan kepada orang lain gitu. Kalau ibadah yang lain gampang, nyombong pamer ibadah lain itu gampang. Kita sholat, mau pamer sholat kita gampang.
lama-lama kan gitu ya, lama atau terus seorang imam mau pamer sholat gampang, bacanya dipanjang-panjangin gitu ya dan seterusnya, gampang. Kita mau infak, mau sedekah, mau pamer gampang karena bisa dilihat oleh orang lain gerakannya. Kita mau baca Al-Quran, mau tadarus, pamer amal gampang karena dilihat oleh orang lain, kemudian didengarkan oleh orang lain. Tetapi kalau puasa, untuk pamer untuk pamer ibadah puasa itu sulit. Apakah dengan cara seperti orang lemes banget gitu? Ya belum tentu dianggap puasa. Kita mau pamer puasa lemes-lemes gitu. Teman kita datang malah nanya, "Oh, baru sakit ya?" Padahal mau pamer puasa. Jadi puasa itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menandaskan fa innahu li, puasa itu khusus untukku. Karena sulit disombongkan kepada makhluk. Yang tahu persis kita berpuasa atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Maka sering dikatakan, andai saja kita ini ketika berwudu zuhur, berwudu asar, mau sholat, kemudian kita cicipi sedikit minum tuh air kerannya, itu kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tetapi kita tidak melakukan karena apa? Ini kita sedang puasa dan kita yang dituju bukan pujian dari manusia, tetapi derajat kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terusak dengan lisan yang ada unsur kebohongannya. Jangan sampai, baik sedikit maupun banyak. Kalau bohong baik sedikit maupun banyak ya tetap saja bohong. Jangan analogi seperti anak kecil. Kentut loh, kok nggak berwudu? Lah kan sedikit kentutnya. Ini jangan sampai begitu. Berbohong kok? Enggak, cuma dikit berbohongnya. Nggak bisa. Kalau bohong ya semua sudah, ya sama aja antara banyak dengan sedikit. Satu itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-ghibah. Al-ghibah ini Ghibah itu bahasa kitanya ya ngerasani, genengit, apa boleh Bu? Ngerumpi. Itu bisa merusak pahala puasa kita. Mungkin lidah kita sadar, oh jangan sampai berbohong nih. Kalau berbohong itu bisa merusak pahala puasa kita. Mungkin ketika yang namanya ghibah itu kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Sebab biasanya kalau ghibah itu berjamaah atau sendiri. Jamaah ya. Mesti ada temannya kan Bu? Apa? Ada temannya. Ngomong-ngomong lama-lama ada ghibahnya. Gak mungkin kalau kita sendiri ngomong-ngomong ghibah. Ya, nanti bukan dianggap orang ghibah kalau sendiri, tapi dianggap orang orang kurang normal. Maka namanya al-ghibah itu bisa merusak pahala puasa kita. Ini kita harus hati-hati betul. Kemudian yang ketiga adalah, mungkin kalau yang ketiga ini insya Allah lah kita dijauhkan dari hal tersebut. Apa yang disebut dengan al-fitnah? Fitnah. Apa perbedaan ghibah dengan fitnah? Kalau fitnah itu ucapan yang dituduhkan kepada orang lain atas kejelekannya, tetapi ternyata tidak terbukti, itu fitnah. Nah, kalau ghibah itu bisa jadi betul apa yang disampaikan itu, tetapi tidak disampaikan di depannya, tapi di belakangnya. Orang yang digibah menjadi orang ketiga, orang keduanya dan orang pertamanya ngumpul, orang ketiganya yang dibicarakan kejelekannya. Adapun jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-kadzib, ya, ucapan bohong. Yang kedua adalah al-ghibah, yang ketiga al-fitnah, dan yang keempat juga mungkin yang keempat ini insyaallah ya jaranglah kita lakukan atau tidak pernah kita lakukan, yaitu al-yamin wal ghumus. Al-yamin itu sumpah, humus itu palsu.
sumpah palsu. Itu al-yaminul gumus, sumpah palsu. Maka Rasulullah itu melarang kepada kita untuk terlalu ringan mengucapkan ucapan-ucapan sumpah. Apalagi pas bulan puasa ya. Gara-gara ingin meyakinkan teman kita, sahabat kita, lawan bicara kita, apa yang kita bicarakan selalu diakhiri dengan kata-kata sumpah. Sumpah lo, tenan lo, tenin lo, sumpah. Wallahi gitu. Nah, itu jangan ringan-ringan mengucapkan apa disebut dengan sumpah. Karena apa? Kalau itu palsu, kalau itu bohong, konteksnya puasa, merusak pahala puasa. Kalau konteksnya umum, berarti ketika ada sumpah palsu, maka ada konsekuensi hukum, yaitu kafarat sumpah yang harus dilalui oleh orang tersebut di dalam syariat Islam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk meningkatkan kualitas puasa kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang merusak ya, dalam pendapat atau pandangan Ibnu Ahmad Asy-Syakir, an-nadru bisyahwat, pandangan-pandangan yang mengandung unsur nafsu, mengandung unsur syahwat, mengandung unsur hanya untuk kesenangan, kepuasan semata-mata. Itu pandangan-pandangan seperti itu berarti pandangan yang bisa merusak pahala puasa yang sedang kita jalani. Dan itu sama saja, bisa bentuknya langsung, bisa bentuknya online, bisa bentuknya di media sosial. Bahkan kalau di media sosial kita sedang mencari sesuatu yang sifatnya nasihat saja, sesuatu yang sifatnya baik saja, sesuatu yang sifatnya untuk ibadah saja, tiba-tiba kadang tanpa diundang sudah apa? Sudah muncul. Maka ini perlu kita hati-hati. Nah, Bapak Ibu, yang 5 hal ini bagi kita mungkin ini hanya untuk peringatan dan juga untuk pengingat saja. Insya Allah ya, diri kita dihindarkan dari kata-kata yang sifatnya bohong, dari riba, dari fitnah, dari sumpah-sumpah palsu, dari pandangan-pandangan yang sifatnya bersahwat. Insya Allah kita sudah jauhkan dari itu. Kita hanya tinggal beristiqomah saja supaya hari sekarang dengan puasa hari besok itu yang minimal stabil. Jadi kalau dihitung pahala dengan angka itu minimal stabil angkanya ya, tidak turun dari 10.000 ke 3.000 ya, ke 2.000, minimal stabil. Itulah kenapa para ulama banyak yang suka kalau niat untuk ibadah puasa itu niatnya harian, bukan niatnya dirapel di awal bulan. Saya niat puasa Ramadan tahun ini sebulan. Jadi ulama itu lebih senangnya ya yang niatnya itu ya harian. Supaya apa? Supaya terjaga keikhlasannya, supaya terjaga giroh semangatnya, kan begitu kan? Diperbaharui lagi niatnya ketika sahur, diperbaharui lagi niatnya ketika sahur. Walaupun sahur itu bukan berarti niat tanpa sahur boleh nggak? Tapi kalau sahur tanpa niat boleh nggak? Ya, hanya makan biasa, ternyata tidak niat puasa. Jadi niat yang penting. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu tersisa.